Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Kali ini saya kedatangan LCD iPhone XR ya, yang bagian touchscreen-nya nggak bisa disentuh ya teman-teman ya. Jadi bermasalah pada bagian touchscreen dan kita harus mengganti kaca touchscreen ya. Jadi beda antara mengganti kaca only atau kaca saja dengan kaca touchscreen itu berbeda, harganya juga berbeda. Kalau untuk ganti kaca saja, eh, fungsi touchscreen harus masih normal ya, nggak ada permasalahan. Tapi kalau ganti kaca touchscreen biasanya diganti kaca touchscreen dan kacanya sekaligus, karena memang sudah jadi satu paket antara kaca dan touchscreen, sehingga harganya agak sedikit lebih mahal, beda 100.000 dengan ganti kaca saja. Dan prosesnya pun jauh lebih rumit antara mengganti kaca dan mengganti kaca touchscreen. Jadi ini LCD iPhone XR ya. Kita akan kupas dulu atau kita buka ciri LCD iPhone XR yang asli original copotan dan yang bekas gantian kaca ataupun yang KW ya. Jadi teman-teman juga harus paham bahwa untuk membeli sebuah produk, terutama LCD iPhone, itu kita harus paham dulu barang yang ingin kita beli. Jika teman-teman nggak paham, teman-teman bisa melihat channel-channel saya untuk membedakan ciri-ciri LCD iPhone yang benar-benar masih original atau asli copotan dan yang bukan. Di video-video saya sebelumnya sudah saya buatkan perbedaan ciri-ciri LCD iPhone yang asli copotan dan yang bukan, dan itu saya jamin 100% benar ya teman-teman. Jadi ini untuk iPhone XR ya teman-teman, bisa lihat pada bagian lubang kameranya ya teman-teman, bagian sensor dia terdapat busa ya, mungkin agak kurang jelas ya, busa spoon pelindung ya. Teman-teman bisa lihat bulat di sebelah ini adalah stikernya, stiker apa buat perekat bagian proximity. Nah ini lubang kameranya nih teman-teman, saya lihat dia terdapat busa juga ya teman-teman. Nah nanti perbedaan antara LCD yang sudah atau kaca yang sudah melakukan proses repair atau penggantian touchscreen itu, dia akan seperti ini teman-teman. Tuh bisa kita lihat tidak terdapat busa ya teman-teman, polos ya, tidak terdapat busa. Bisa dipastikan ini, jika teman-teman membeli yang kondisi seperti ini, bisa dipastikan LCD tersebut KW ataupun bekas gantian kaca ataupun gantian touchscreen. Ini kaca touchscreen yang akan saya ganti ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat perbedaannya di sini. Karena untuk busa spoon itu bawaan dari pabrik ya. Teman-teman bisa lihat busa-busa pelindungnya untuk LCD original. Itu kelihatan sekali ya teman-teman. Sedangkan yang bekas gantian tidak ada. Teman-teman bisa lihat ini teman-teman, busa. Ini juga ada busa di sini. Di sini stiker berbentuk persegi ya, untuk merekatkan sensor. Nah kalau yang atas ini tidak ada ya, polos. Jadi patokannya busa spoon itu aja teman-teman, agar lebih mudah dikenali, sehingga teman-teman tidak tertipu dengan LCD iming-iming original copotan katanya ya. Karena memang untuk harga LCD yang benar-benar original copotan itu seller juga jualnya agak lumayan mahal ya, karena memang barang-barang yang original asli. Dan untuk touchscreen juga biasanya kalau udah gantian dia ada seperti ini ya teman-teman, tidak tertutup stiker. Kalau yang bawaannya dia terdapat stiker penutupnya ya.
teman-teman bisa lihat nih, kalau yang sudah bekas gantian terdapat pin 4 pin pada bagian ini. Jadi teman-teman harus paham dulu bagaimana cara membedakan LCD iPhone yang original copotan dan yang bekas gantian kaca ataupun LCD KW. Jadi untuk busa pelindung tersebut ada dari mulai seri 6S ya, 6S sampai iPhone seri terbaru itu pasti ada. Kalau yang masih asli bawaan dari unit atau dari iPhone. Untuk iPhone 6 tidak ada, 6 Plus tidak ada, tapi ada ciri khas khusus yang sudah juga saya bahas di video-video saya sebelumnya. Oke, kita ke proses pembelahan kaca, pemisahan antara kaca dan touchscreen. Nanti kita lanjut ke bagian pembelahan. Emang untuk LCD iPhone XR dan 11 itu lemnya agak keras ya, teman-teman harus hati-hati juga. Nah, teman-teman, ini kaca LCD yang sudah kita belah tadi, bagian kaca touchscreen-nya, teman-teman. Jadi tidak bisa berfungsi. Kita cek kembali apakah terjadi kebocoran atau tidak pada saat proses pembelahan. Jadi kita akan lakukan proses pembersihan ya, agar tidak ada debu-debu yang melekat atau sisa-sisa lem.
jangan sampai masih terjadi atau terdapat lem pada LCD, nanti hasilnya jadi tidak maksimal ya. Santai saja, pelan saja, yang penting bersih. Pastikan benar-benar sangat bersih ya, karena kalau masih agak minyak nanti suka terjadi bubble pada saat kita ke proses pemakuman LCD nantinya. Teman-teman bisa juga menggunakan lampu green LED ya. Nanti saya akan gunakan lampu green LED untuk memastikan bahwa pada bagian layarnya tidak terdapat debu atau kotoran yang menempel ya, agar hasilnya juga maksimal nanti. Karena kalau kita lihat secara tidak kasat mata sepertinya bersih. Kita akan gunakan lampu green LED ya. Untuk memastikan apakah sudah benar-benar bersih. Oke, dengan bantuan lampu ini kita jadi bisa melihat seberapa banyak debu yang masih melekat. Yang kita bisa lihat ya teman-teman. Titik-titik hijau ini adalah debu ya. Kita akan bersihkan sampai benar-benar bersih. Setelah kita rasa bersih, tidak ada lagi debu yang melekat, karena sudah tidak nampak, kita bisa langsung menggunakan mol untuk dipasang dengan kaca touchscreen-nya. Jadi untuk pengerjaan hal kayak gini harus sabar ya, telaten, nggak usah tergesa-gesa. Yang penting hasilnya nanti maksimal. Dan saya tekankan sekali lagi, untuk proses penggantian kaca atau penggantian tas ini tidak bisa menjamin prosesnya bakalan berhasil 100% ya, ada resiko gagal juga. Jadi jangan berharap terlalu tinggi dalam proses pengerjaannya.
Oke, ini kaca touchscreen yang tadi kita di awal saya kasih lihat atau perlihatkan. Kita akan mengupas bagian lemnya dulu menggunakan stiker tarik ya, stiker tarik seperti ini teman-teman, agar mudah saat proses penarikan stiker kulit lem OCA nya. Pastikan bagian kaca LCD juga udah bersih ya, tidak ada debu. Saya lihat udah bersih. Kita letakkan seperti ini. Kita hanya cukup mengambil bagian tengahnya saja, nanti biar mesin yang akan mengerjakan ke proses laminatingnya ya. Oke, kita ke proses laminating. Oke, kita ke proses pengeleman ya. Kita membutuhkan waktu 12 menit ya untuk proses vakum, laminating dan bubble ya. Jadi satu mesin ini kita sudah mencakup 3-in-1 ya. Jadi nggak usah pindah-pindah lagi ke mesin bubble lain, sehingga sekali proses sudah langsung selesai tanpa perlu lagi melakukan bubble sendiri. Kecuali memang ada sedikit bubble, nanti kita tinggal gunakan mesin khusus pembabelan. Oke, sambil kita nunggu prosesnya selama 12 menit. Oke, proses laminating, vakum dan bubble selesai. Kita akan cek ya apakah terjadi bubble. Jika terjadi bubble, kita bisa menggunakan nanti bubble remover khusus sendiri ya. Mudah-mudahan tidak terjadi bubble. Oke, bisa kita lihat ya, bersih, tidak terjadi bubble. Kita tinggal ke proses pengujian layar dan touchscreen ya. Kita akan lakukan proses pengujian touchscreen. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau untuk bagian sensor proximity dan kamera tidak terdapat busa ya, seperti LCD asli yang benar-benar masih copotan. Jadi perbedaan itu ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi bocor. Karena pada proses pemakuman biasanya resiko bocor itu ada ya.
Oke, kalau kita lihat tidak terjadi kebocoran ya. Bagus, bersih. Jadi untuk LCD original itu dia hitamnya pekat ya, benar-benar hitam. Namun kalau untuk OLED seri XS dan seri XS ke atas dia lebih pekat lagi. Oke, fungsi touchscreen normal. Bisa teman-teman lihat ya, prosesnya bagus sekali. Oke, lancar ya. Oke teman-teman, untuk proses penggantian kaca touchscreen LCD iPhone XR ya, prosesnya berhasil down ya, teman-teman bisa lihat. Jadi buat teman-teman yang ingin mengganti kaca atau mengganti kaca touchscreen bisa menghubungi saya di nomor 081 98999601. Nanti di deskripsi saya tulis. Jadi untuk seri iPhone dari iPhone 6 sampai dengan iPhone 14 saya bisa mengerjakannya teman-teman. Jadi silakan konfirmasi dulu sebelum datang, karena saya juga belum tentu ada di rumah. Jadi alangkah baiknya melakukan konfirmasi harga dan sebagainya sebelum teman-teman datang untuk melakukan perbaikan. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.